Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasda dari kelompok 3. Baik, langsung saja saya membacakan bagian A, rasional mata pelajaran seni rupa. Semenjak zaman prehistorik, bahasa rupa merupakan cerita yang memiliki daya dan dampak luar biasa dalam menyampaikan pesan, menghibur, melestarikan, menghancurkan, dan menginspirasi sehingga waktu tak terhingga. Lanjut bagian B. Tujuan mata pelajaran seni rupa. Pembelajaran seni rupa bertujuan mengembangkan kreativitas dan kepedaan terhadap etika, logika, dan etika untuk membantu peserta didik meningkatkan kualitas hidupnya. Di samping itu, kemampuan peserta didik dalam mengamati, mengenal, merasakan, memahami, dan mengalami nilai-nilai keindahan semakin terasa dalam merespon sebuah gagasan, peluang dan ketenagaan. Kemudian bagian C, karakteristik pembelajaran seni rupa. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran melalui pengalaman, menciptakan, menikmati, mengetahui, memahami, bersimpati, berempati, peduli, dan toleransi terhadap beragam nilai budaya, proses, dan karya. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan, beraneka, relevan, dan membangun keterampilan kerja dan berpikir artistik bagi kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran seni rupa merayakan keunikan individu dan bersifat khas atau konseptual sesuai potensi yang dimiliki peserta didik, satuan pendidikan, dan daerahnya. Yang kelima, pembelajaran seni rupa berhubungan erat dengan aspek seni maupun bidang ilmu lainnya dan mendorong kolaborasi interdisipliner. Yang terakhir atau yang keenam, pembelajaran seni rupa memiliki dampak bagi diri peserta didik dan lingkungannya. Kemudian lanjut bagian C, capaian pembelajaran mata pelajaran seni rupa setiap fase. Yang pertama, fase A, kelas 1 dan 2 SD atau MI program paket A. Di akhir fase A, peserta didik mampu memahami, mengenal, merekam, merespon, dan mengekspresikan pengalaman kesehariannya secara visual dalam karya 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris yang menunjukkan konsep bentuk yang jelas. Kemudian lanjut nomor 2, fase B kelas 3 dan 4 SD MI program paket A. Di akhir fase B, peserta didik mampu menuangkan pengalaman secara visual sebagai ungkapan ekspresi kreatif dengan rinci walaupun hasilnya belum menunjukkan proporsi yang optimal. Diharapkan pada akhir fase ini peserta didik mampu mengenal dan dapat menggunakan keterampilan atau pengetahuan dasar tentang unsur rupa garis,
bentuk, tekstur, ruang, dan warna dengan bahan dan alat. Prosedur yang lain dalam pencapaiannya menciptakan karya 2 atau 3 dimensi. Yang ketiga, fase C, kelas 5 dan 6 SD MI program paket A. Di akhir fase C, peserta didik mampu menuangkan pemahamannya secara visual sebagai ekspresi kreatif dan dengan rinci, ditandai penguasaan ruang dengan menggunakan garis horizontal dalam karyanya. Diharapkan pada fase ini proses kreatif kegiatan apresiasi diharapkan peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, dan prosedur yang mewakili perasaan dan empati peserta didik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.